Waluyo. Saya umur 45 tahun. Di pagi hari sebelum bekerja, saya menyempatkan merawat istri dengan cara memasak air panas ditemani oleh anak saya. Setelah air matang, saya pindahkan ke kantong untuk menghangatkan bagian leher istri saya setelah operasi pengangkatan kanker payudara pada bulan yang lalu. Keseharian pekerjaan saya adalah memungut sampah dari rumah ke rumah. Gayu sepanjang 2-3 km untuk mendapatkan sampah dari warga demi kebutuhan keluarga saya. Karena mengambil sampah dari rumah ke rumahlah merupakan bekal pekerjaan saya untuk menghidupi istri dan 1 anak saya. Sedikit demi sedikit uang saya kumpulkan dari mengambil sampah untuk kebutuhan hidup keluarga saya. Ya, walaupun pas-pasan, bahkan kurang uang yang saya kumpulkan, tetapi saya merasa bersyukur karena masih bisa untuk bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Dengan keterbatasan fisik saya, dapat dipercaya oleh semua warga untuk membersihkan sampah-sampah mereka. Setelah sampah dibuang, gerobak saya cuci dengan bersih agar tidak bau menyengat dari sisa-sisa sampah. Di tengah teriknya matahari, setelah mengambil sampah, kemudian saya langsung memanen jagung milik tetangga. Alhamdulillah, jagung yang saya petik sangatlah banyak, walaupun bukan milik sendiri. Saya kupas jagung satu persatu, lalu saya kumpulkan untuk saya bawa pada pemiliknya. Di lahan jagung sedikit sempit, ditemani oleh ibunda yang sudah tua, akan tetapi dia masih sangat semangat untuk memanen jagung. Jagung yang saya panen bukan jagung untuk dikonsumsi, akan tetapi jagung tersebut untuk pakan burung merpati. Setelah dikupas, jagung saya pindahkan dalam gerobak dan saya setorkan pada pemilik lahan jagung. Hasil dari memanen jagung nantinya dibagi 2 dengan pemiliknya dan langsung dijual ke pasar burung sebagai makanan burung merpati. Mas ke jagungnya wis tak panen nih ya oli ya. Ya matur nuwun wana kabeh-kabeh panugrayan ya. Wana oli semene ya. Separe Pak. Dalam 1 bulan sebagai tukang sampah kalau digroskan itu 150.000. Ada orang yang 1 bulannya mengasih 20, ada yang ngasih 30, tergantung pada banyak sedikitnya sampah. Saya kebetulan sedang merawat istri saya yang baru operasi terkena kanker payudara stadium 3, tapi saya tidak putus asa. Saya berusaha untuk mencukupi kebutuhan. Saya membantu orang tua bekerja di sawah, kadang-kadang ya dikasih untuk kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran, kadang-kadang dikasih beras, kadang-kadang juga dikasih lauk pauk untuk kebutuhan dari keluarga saya. Waktu dulu, waktu saya masih remaja,
Pertama saya usaha adalah jual rokok kasongan di Pasar Wage sekitar tahun 89 sampai 2006. Dikala itu akhirnya bangkrut karena terlalu banyak yang utang tidak mengembalikan. Lalu pindah profesi lagi menjadi penjual mainan anak-anak. 2010 saya berhenti karena teknologi sekarang udah canggih. Anak-anak sudah enggan untuk membeli mainan karena permainan sudah banyak sekali di HP. Akhirnya saya bangkrut lagi. Saya udah bingung sekali mau usaha apa. Kalau bekerja mungkin dengan melihat kondisi saya seperti ini, mungkin mereka tidak tega lah untuk pekerjaan saya. Akhirnya saya menjadi tukang sampah. Waktu kecil saya itu ikut ibu saya ke sawah. Sepulang dari sawah saya tabrak motor. Ada dua, dulu siapa yang nabrak saya juga nggak tahu. Lalu saya diamputasi di rumah sakit Wijaya Kesuma atau DKT sekitar tahun 79. Dan sampai sekarang pun saya kalau mengingat miris saya ya, kayaknya nangis kerangsa gitu, karena sampai sekarang pun saya tidak tahu siapa yang menabrak saya sehingga saya jadi begini. Juga dari pemerintah juga dikatakan sebagai kecelakaan tunggal. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah dapatkan jajarahan. Mungkin dengan hilangnya corona mungkin bisa usaha lain, walaupun terkendala modal, tapi saya sebagai tulang punggung, sebagai kepala keluarga, mempunyai istri yang sekarang sedang sakit dan satu orang anak yang harus saya nafkahi dan saya kasih pendidikan. Juga masih ada orang tua saya yang harus saya bisa bantu. Mudah-mudahan dengan hilangnya corona saya mungkin bisa meningkatkan keekonomian saya untuk menopang kehidupan dan keluarga saya.